kabar semuanya? Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, kalau Bu Guru tanya apa kabar, jawabnya bagaimana? Ayo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, kita mulai ya. Kalau Bu tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, yes. Gitu ya. Baik, nah kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai supaya kita belajarnya lancar, tidak ada kendala, seperti biasa kita berdoa. Sekarang giliran nomor absen berapa yang berdoa ya? Oh iya, absen 13. Giliran Rahmat ya. Rahmat yang pimpin doa pagi ini ya, Rahmat. Silahkan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa menerima. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Rahmat. Baik. Sama-sama, Bu. Oh iya, seperti biasa, kita orang Indonesia, jadi kita wajib cinta Indonesia. Ayo kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Nah, supaya mempersingkat waktu, Ibu perdengarkan MP4-nya saja ya. Kalian siap berdiri, sikap sempurna, ya, menyanyi dari rumah sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi kamu hidupku. Indonesia, kebanggaanku, bangga Indonesia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, menyanyikan lagu. Baik, anak-anak, kalian tahu nggak? Kita tuh jadi orang Indonesia wajib bangga loh dengan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena lagu Indonesia Raya itu kalau diperdengarkan megah sekali, tidak kalah dengan lagu kebangsaan Amerika ataupun Inggris. Bahkan mendapat komposernya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya, nak? Masih ingat nggak? Supratman. Pintar. Wage Rudolf Supratman itu diakui sebagai komposer lagu bangsaan yang sejajar dengan negara-negara yang kala itu perkembangan alat musiknya sudah luar biasa maju seperti Inggris, Amerika. W.R. Supratman hanya menciptakan lagu Indonesia Raya dengan biolanya, tapi luar biasa ya sampai sekarang. Bu Guru saja tuh kalau dengar Indonesia Raya, rasanya sampai ke hati. Oke, baik. Oh iya, nak, Ibu punya sesuatu buat harian hari ini. Oke, apa Bu? Apa Bu? Masa Wiwit lupa? Wiwit hari ini kan, Bu. Wiwit lupa, hari ini kan jatahnya Wiwit yang literasi. Ayo, iya Bu. Iya. Hari ini Wiwit yang literasi, tema literasi bulan ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo Wiwit maju, Wiwit. Maaf Bu, maju. Ayo, Wiwit yang berliterasi benar. Ayo, silakan Wiwit. Ngapain ya Bu ya? Kan temanya kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita aja. Cerita aja. Waduh, iya. Sekarang sedih Bu. 17 Agustusnya nggak bisa karena si Koronet. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, coba. Kenapa sih atau apa sih akan kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ya, kalian akan belajar tentang ASEAN, khususnya bentuk kerjasama di bidang politik. Kemudian menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, lalu belajar bagaimana cara-cara menghemat energi listrik. Baik, kita lihat berikutnya. Ayo, coba perhatikan, ini gambar apa? Denny? Pak Jokowi ya, Bu, bagus. Siapa lagi? Bapak Presiden siapa ya Bu? Cina kayaknya Bu ada. Bapak Presiden Cina ya, ada lagi, bagus. Cuma baik. Bapak Jokowi. Bendera Bu, sama bendera. Yang bendera. Ada kata-kata ASEAN Bu. Ada kata-kata ASEAN, baik, betul, pintar semua anak Bu Guru. Bu Guru mau tanya sama Riris. Riris lihat bendera mana saja tuh Mbak Riris? Ada bendera Indonesia. Ya, bendera kita, betul. Ada bendera Malaysia. Betul, pintar. Ada bendera Singapura. That's great, pintar, apalagi? Ada bendera Kamboja. Ya, ini. Ada bendera Brunei itu, Bu. Ya, betul, ya, pintar. Jempol deh buat Pak Mini, apalagi? Oke, baik, benar nak, benar semua. Ini tadi jawaban kalian betul semua. Ada kata-kata ASEAN. ASEAN itu masih ada yang ingat nggak? ASEAN apa sih ASEAN? Itu Riris berisik Bu. Oh iya. Ayo Riris, tolong mikrofonnya di-off-in dulu ya, Nah, sebentar. Oke, ASEAN masih ingat nggak ASEAN di tema 1 kita belajar? Negara Asia Tenggara, Bu. Betul, negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan?
Bahasa Inggrisnya susah itu, Bu. Association Southeast of Asian Nation ya. Nah, Ya, itu maksud saya, Bu. negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu membentuk suatu organisasi namanya ASEAN. Tapi ada negara Asia Tenggara juga yang belum masuk. Tapi baiklah, kita sebenarnya mau fokus ke ini Baik. Nah, baik, ada yang bisa menanggapi gambar ini? Saya Bu, saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya 11 ya, Bu? Lambang tadi ya, Bu ya? Lambang Adi. Tadi. Oke, ini lambang negara, ini lambang ASEAN. Nah, ini mirip sama padi begitu ya. Iya, tadi diikat, Bu. Ini mirip bentuk. Kalau tadi kan kemarin kita belajar tentang lingkaran ya. Kalau dipikir ini bentuknya mirip seperti apa ya namanya nih, diameter lingkaran. Ini kalau disatukan kan jadi lingkaran. Nah, tapi sebenarnya ini filosofinya jumlah negara yang ada di organisasi ASEAN tadi. Jadi negara-negara ASEAN tadi diwujudkannya dengan di filosofinya ada berapa ya? Nah, Saya hitung benderanya ada 11, Bu. Oke, karena ada anggota ASEAN yang baru gitu. Baik, nah supaya tidak terlalu menghabiskan waktu, ada lagi yang akan Ibu perlihatkan ke kalian. Jadi hari ini, kalian akan belajar gini. Kenapa sih kok Pak Jokowi ada di sini gitu? Ayo, ada yang punya pendapat tidak? Wakil Indonesia kan, Bu? Betul. Jadi Pak Jokowi ada di sini, sudah pasti ini adalah wakil dari negara Indonesia. Pak Jokowi di sini sedang memberi sambutan. Ini adalah bentuk kerjasama. Jadi negara-negara ASEAN perwakilannya dikumpulkan, kemudian Pak Jokowi memberi sambutan. Nah, ini dalam rangka kerjasama di bidang politik. Nah, kan kemarin Ibu sudah menugaskan kalian ya untuk membaca dari berbagai sumber tentang bentuk kerjasama ataupun bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Kalau di tema 1 kan kalian sudah belajar sekilas tuh tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Masih ingat nggak apa beda pemerintahan Indonesia dengan Brunei Darussalam? Saya Bu, saya. Ya, silakan. Kalau Indonesia berbentuk republik Bu, Betul. dengan kepala negaranya presiden. Iya ya. Nah, kalau Brunei itu kesultanan Bu. Oke, kerajaannya. Oke, baik. Pinter. Nah, baik ya. Wiwit nyontek. Enggak ya, mana pula? Enggak boleh kan sudah tugas 11 ya, betul Wit. Baik. Nah, itu kan di tema 1. Di tema 4 ini kan tidak mungkin organisasi ASEAN hanya berdiri dan tidak ada yang bentuk kerjasama buat apa gitu. Ternyata banyak kerjasamanya. Salah satunya adalah tadi yang Ibu bilang di bidang politik. Nah, tugasnya Ibu sudah kirim atau sudah upload ke Google Classroom-nya. Nanti kalian buka ya file tugasnya, judulnya file tugas muatan pelajaran IPS. Di situ tugasnya kalian mencari informasi. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, misalnya nih menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir. Kemudian ASEAN itu membentuk ASPC atau ASEAN Political Security Community. Nah, cari informasi yang lain yang banyak, kemudian lihat tugas kalian di Google Classroom ya. Di situ kalian diminta untuk mengumpulkan informasi. 2 hari lagi kita akan bertemu dan kalian akan presentasikan itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Enggak Bu. Tugas mulai diskusi, Bu. Oke, baik. Diskusinya nanti itu ya via WA group yang sudah Bu Guru kemarin bentuk. Oh Kan iya, Bu. Ya, tema 4 ini kalian sudah masuk kan anggota diskusi grup tema 4. Baik, nah Bu Guru punya ini juga loh. Coba. Denny, tolong baca Denny. Ya Bu, bahasa Indonesia layak dijadikan bahasa ASEAN. Baik. Wah, keren ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu banyak orang negara-negara ASEAN yang menggunakan bahasa sebenarnya sih bahasanya bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia kan asalnya dari bahasa Melayu ya. Nah, Melayu, Bu. betul. Nah, coba lihat ini. Lihat apa ini? Coba siapa yang bisa mengutarakan ini apa yang Bu Guru kasih poin? Peta, Bu. Peta, betul. Ini peta apa kira-kira? ASEAN. Nah, peta ASEAN. Nah, dari sekian besar negara ASEAN ini, yang negara mana saja yang bahasanya mirip-mirip sama bahasa Indonesia? Yang Melayu ya, Bu ya? Malaysia Bu. Pintar, Denny. Malaysia. Betul, Malaysia. Thailand Bu. Brunei. Brunei, Malaysia. Singapura ada juga Bu, Singapura. Singapura, ya betul. Mirip. Nah, karena
karena banyak nih kita kan Asia Tenggara rumpunnya Melayu ya, banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada wacana bahasa Indonesia layak dijadikan bahasa ASEAN. Nah, sekarang silakan kalian ambil kertas, kemudian Bu Guru mau membaca wacana. Kalian cermati, baca apa yang Bu Guru bacakan. Kemudian tugas kalian menemukan informasi penting dari wacana yang Ibu baca. Tapi sebelumnya pastikan mikrofonnya off semua ya, supaya semua bisa mendengarkan. Baik? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik. Oke, sudah siap? Nah, Siap, Bu. baik ya Ibu baca ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap di bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsum, di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis kemarin. Menurut Mahsum, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak. Dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau yang akrab disapa dengan Romo Magnis mengatakan bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi yang saat ini lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Wow, keren kan bahasa Indonesia? Baik, itu tadi wacana yang Ibu baca. Nah, tugas kalian menemukan, kemudian ditulis ya nak di lembar kerja yang Ibu sudah bagikan, bisa diambil atau di Google Classroom-nya. Nah, kalau kalian sudah buka Google Classroom-nya, bisa nah itu kan Bu Guru bentuknya Word, kalian bisa tuliskan langsung, kemudian langsung di-post kembali. Baik, sudah jelas dari situ? Ada yang mau ditanyakan tentang tadi wacana yang Bu Guru baca? Udah Bu, udah jelas. Oke, Udah, sudah Bu. jelas. Baik. Nah, kalau Bu, sudah cuma jelas, menuliskan hal apa yang penting-penting aja kan ya, Bu ya? ini yang penting Informasi penting penting. ya. Betul, yang penting lah. Nah, kemudian kalau besok pagi coba Ibu mau cek nanti kalau batas pengiriman nanti jam 12 siang sudah harus terkirim semua. Ibu akan cek. Nah, besok pagi kita presentasikan. Oke? Baik, Bu. Baik. Rahmat, aku nggak kedengeran suaranya. Rahmat kemana ya? Ya, Bu. Ada, Bu. Sini lagi nulis, Bu. Oh iya, baik. Sudah selesai belum menulisnya? Belum, Ya Bu. menulis sambil tidur Bu. Enggak ya, Rahmat ya? Baik. Enggak lah, Bu. Rahmat, Bu Guru mau minta tolong ya, Rahmat. Iya, Bu. Lihat gambar yang ada di monitor. Iya, Bu. Oke, Rahmat coba amati gambar ini, kemudian Rahmat utarakan apa sih yang ada di pikiran Rahmat kalau lihat gambar ini? Sepertinya ruangan rapat ya, Bu ya? Ruang rapat, baik. Ya. Coba Bu Guru mau dengar Yeni Astuti. Oke, Iya baiklah. Bu, ada Bu. Adit, coba Yeni tolong amati gambar ini Tempat menurut orang rapat nih Bu. Oh, tempat rapat, betul. Oke, baik. Ada lagi yang punya pendapat? Sudah Rahmat, Tempat Yeni. orang meeting nih Bu. Oh, tempat orang meeting, betul. Jawabannya bagus. Rahmat juga bagus jawabannya. Baik, Wiwit. Ya Bu. Ini tempat pejabat rapat ini Bu. Tempat pejabat rapat. Oh, maaf, pejabat Rapat, Bu. rapat. Bukan rapat meeting. Bahasa Indonesia, rapat, Bu. Oh, rapat. Iya, meeting Ini itu kayaknya ya. Duduknya jaga Bisa jarak, kita Bu. bahasa Indonesia, Bu. Jaga jarak, apalagi? Pat ini, ayo tambahkan. Duduknya jaga jarak. Duduknya jaga jarak karena jarang-jarang begitu ya. Jarak, Iya. dekat Oke. tuh. Baik, ada lagi yang punya pendapat nggak selain ruang rapat? Tadi bilang jaga jarak, tempat rapat pejabat. Apalagi ayo? Bu, Ruangan ini ya. ruangannya rapi, teratur, bersih, mengkilat Bu, kinclong Oh pokoknya. iya Ada betul. Bu.
Oh iya iya betul semua betul. Tapi ada lagi nggak ya? Coba yang kalian amati, kalian agak sedikit lagi. Ada laptopnya, Bu. Ada Ada laptop buku-buku. bagus, Bu. Bagus. Oh Fotonya iya bagus, Sri, Bu. betul Sri, berarti ada laptopnya. Laptopnya dalam kondisi apa ya, Bunganya Nak? juga cantik, Bu. Oh, bunganya cantik betul. Laptopnya dalam kondisi apa? Laptopnya Nyala. terbuka, Bu. Nah, betul. Laptopnya nyala kok nggak ada orang ya di Hidupin, situ. Bu. Mau nyala, Bu. Ada, Bu, tapi itu kan lagi apa orangnya, Bu? Lagi makan Oh. siang. Oh, lagi Lagi makan istirahat. siang. Betul. Jadi ini ruangan rapat, orangnya sedang makan siang, Lagi laptopnya istirahat, dibiarkan menyala, betul. Nah, kalau seperti ini apa sih yang ada di pendapat kalian? Oh, tidak. Boros, Bu. Boros listrik. Betul. Boros listrik. Pintar. Ya, ini tadi yang jawab ya. Ye. Iya, boros ya, betul. Coba bayangkan berapa listrik yang digunakan di sini, energi listrik yang digunakan ya. Ada laptop menyala, apalagi Nak? Lampunya Bu. Lampunya nyala. Lampu menyala, apalagi Nak? Apalagi ya? Ayo, lampu menyala, laptop menyala. AC-nya, Bu, AC, Bu. Oh ya, pinter AC-nya menyala. Bu, AC. Nah, berapa energi listrik yang digunakan? Betul tadi teman kamu bilang itu pemborosan. Oke. Baik, nah sekarang boros itu yang jadi masalah kita kali ini. Jadi kalian silahkan nanti berdiskusi kalau di rumah kalian seandainya menggunakan listrik yang boros-boros seperti ini, bagaimana ya orang tua kalian gitu. Nah, ya baik. Ya betul, dari Sigma. Nah, kita kan belum bisa cari uang nih. Jadi kita bantu orang tua kita bagaimana supaya energi listrik atau listrik di rumah kita tidak digunakan terlalu banyak atau pemborosan. Nah, tugas kalian adalah diskusi bagaimana ya atau cara-cara menghemat energi listrik. Nah di LK lembar kerja yang Ibu berikan sudah melalui Google Classroom. Di situ kalian nanti diminta membuat poster yang intinya cara-cara menghemat energi listrik. Poster itu dikerjakan dalam waktu 3 hari. Nanti hari ketiga kita ketemu lagi. Kalian presentase per kelompok ya. Kelompok A, B, dan C gantian presentasi. Kemudian ada hadiah buat kalian. Hadiahnya apa ayo? Kelompok Ya, Bu, apa Bu hadiahnya, Bu? Kelompok mana yang posternya bagus, Ibu akan posting melalui media sosial Ibu. Coklat Ibu ngirimnya susah kalau bikin jadi rumahnya jauh. Nanti kalau ketemu ya, tapi sementara hadiahnya poster kalian akan Ibu posting di media sosial Ibu. Keren kan? Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini, cara-cara menghemat energi listrik ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham Sudah semua? Bu. Bu, kita bikin Sudah, posternya Bu. satu kelompok aja ya. Ya betul, bikin posternya satu kelompok saja. Nanti kalian kerjasama ya melalui WA group. Bisa kok dikirim saling melengkapi gambarnya. Oke, Ya, Bu. baik, sudah jelas ya. Baik, Iya, Bu. nah kiranya waktu sudah siang. Jadi Ibu mau bertanya dulu sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Apa sih yang kalian pelajari dari materi yang tadi sudah disampaikan dari jam 7 pagi sampai jam 10 ini, apa sih yang sudah kalian pelajari? ASEAN, Bu. ASEAN Bu, ASEAN. Apalagi Bu. betul Rahmat adminnya ASEAN, apalagi Hemat energi listrik Bu. hemat energi listrik, pintar, apalagi Benar ini, Bu. oke, Bahasa baik. Indonesia. Bahasa Indonesianya Bu. Jadi Indonesia. bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN ya, pintar. Baik, ini apalagi ini yang diutarakan ya ini? Udah semua, Bu. Teman-teman saya pintar. Ya semua baik. Nah, Lupa lagi, Bu. Riris, guru mau tanya Riris. Iya, Iya, manfaat belajar hari ini buat Riris apa ya? manfaatnya kita jadi tahu negara-negara ASEAN, Oh, kita pintar. jadi tahu tujuan negara ASEAN, Baik, pintar. kita jadi tahu manfaat menghemat listrik. Oke, baik. Aduh, bagus sekali jawaban Riris. Oke, baik. Anak Bu Guru pokoknya hari ini keren-keren semua deh, pinter-pinter semua. Oke, semua buat kalian 2 jempol. Nah, Dapat permen
Ternyata hari ini kalian semangat semua ya belajarnya ya. Aduh keren. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, guru mengingatkan tadi waktu awal guru sudah kirim link chat absen. Sudah dibuka belum room chatnya? Sudah, Bu. Saya sudah absen, Bu. Yang belum nanti tolong diisi ya. Kemudian kerjakan soal evaluasi sama linknya Bu Guru post juga di room chat. Nanti itu otomatis masuk ke Google Form-nya Bu Guru. Nah, jadi jangan lupa tugasnya dari lembar kerja 1 sampai 3, kemudian yang belum absen dan satu lagi evaluasi yang ada link barusan yang Ibu post di room chat. Baik. Nah, kiranya pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu cuma mau mengingatkan, tetap semangat belajar. Anak Indonesia harus cinta Indonesia, mengisi Indonesia dengan belajar. Kemudian jangan lupa 3M. Ayo, di era pandemi, apa 3M-nya? Pakai masker. Cuci tangan. Memang keren semua anak nama ya. Baik, kiranya cukup sekian. Sampai ketemu besok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sampai ketemu besok. Bu. Ya, Bu.